Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sahabat Suara Kabar Baik, jumpa kembali dengan renungan malam kita. Mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami menyediakan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Bimbing kami supaya kami dapat melakukan serta mewartakan kepada dunia dan sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, judul renungan kita pada malam hari ini adalah pertolongan bagi yang datang kepada Tuhan. Pertolongan bagi yang datang kepada Tuhan. Matius 8 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sahabat Suara Kabar Baik yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Injil Matius 5 ayat 5 sampai 13, jikalau kita membaca semuanya, di sana dicatat bahwa seorang perwira berkebangsaan Romawi datang kepada Tuhan Yesus. Ia membawa persoalan hidupnya. Ia meminta pertolongan kepada Tuhan. Padahal tradisi Yahudi menganggap bahwa orang-orang bukan Yahudi adalah orang yang najis, orang yang cemar. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang-orang yang cemar dan najis. Akan tetapi Matius mencatat bahwa Tuhan Yesus menemui perwira Romawi itu di depan umum. Perwira Romawi adalah perwira yang menjajah negara Yahudi. Saudaraku, Tuhan Yesus mau menemui dia di depan umum, dan Tuhan Yesus memberi pertolongan sesuai dengan yang diinginkan. Saudara, apa rahasia di balik semuanya ini? Sehingga Tuhan Yesus begitu menaruh perhatian yang besar, kepedulian yang besar, dan pertolongan pada saat itu juga tanpa menunda pertolongannya. Yang pertama, perwira itu adalah seorang yang mempunyai kepedulian terhadap hambanya, kepedulian terhadap sesamanya. Kepeduliannya itu didorong oleh kasih dan rasa tanggung jawabnya terhadap hambanya yang sakit. Ditulis di dalam Matius 8 ayat yang ke-6. Demikian, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dari pernyataannya, kita tahu bahwa ia adalah seorang yang penuh kasih. Dia seorang yang peduli dan mempunyai rasa empati, sehingga ia bisa merasakan penderitaan hambanya. Meski seorang hamba, tapi sebagai bos, perwira ini mempunyai kasih, mempunyai kepedulian dan rasa empati. Bagian yang kedua, dia seorang yang rendah hati meskipun dia mempunyai jabatan yang tinggi dalam struktur organisasi duniawi. Ayat yang ke-8 tadi yang sudah kita dengar pembacaannya, dia mengatakan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Dan bagian yang ketiga, dia mempunyai iman dan keyakinan yang besar bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang mampu menolong semua orang, mampu melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit. Itu yang dia imani. Maka dia katakan di dalam Matius 8 ayat 8b, katakan saja Tuhan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Itulah iman yang besar yang dia miliki. Bahkan Tuhan tidak melihat iman yang sebesar ini di antara orang-orang sebangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Saudara, apakah kita memiliki 3 sikap di dalam doa-doa kita yang dimiliki oleh perwira tadi? Sudahkah kita mempunyai motivasi yang tulus dengan doa kita? Rendah hati datang kepada Tuhan dan percaya bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang mempunyai banyak mujizat, yang siap menolong kepada siapa saja yang mau datang kepadanya. Tuhan Yesus di dalam sejarah pelayanannya yang ditulis di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya untuk minta pertolongan. Jadi apabila saudara saat ini merasakan banyak beban di dalam hidupmu, banyak persoalan, sakit penyakit,
dan masalah-masalah yang melilit hidupmu, mari datang kepadanya. Masih ada Tuhan yang siap menolong saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Kini sebelum kami beristirahat di dalam naungan kasih-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah dan ke desa-desa, untuk para profesional yang bekerja, Tuhan menolong, juga untuk TNI Polri yang menjaga kota, kiranya keamanan dan kedamaian ada di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam segala kehidupannya, kesulitannya. Apabila ada yang sakit saat ini, kami berdoa, biarlah jamahan-Mu ya Tuhan mengalir di seluruh tubuhnya. Engkau yang sembuhkan segala sakit penyakit. Setiap orang yang datang kepadamu Tuhan, Engkau berjanji Engkau tidak pernah menolak orang yang minta pertolongan kepadamu. Maka kiranya saat ini ada pribadi yang datang kepadamu, merindu akan jamahan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan atas segala sakit penyakitnya, dan pertolongan untuk persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Mari Bapa, Engkau menolong, Engkau menjamah, Engkau membimbing hidupnya, sehingga mereka boleh menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidup di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam berkat kuasa Tuhan Yesus Kristus kami menikmati berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali pada renungan berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.